Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda. Hari ini kita akan membahas bab tentang PHK. Apa itu PHK? Pemutusan hubungan kerja. Menjadi suatu yang momok bagi seseorang ketika kita mendengar kata-kata PHK. Sebenarnya PHK bukan menjadi momok bagi orang-orang tertentu ketika mereka memang ingin memutuskan hubungan kerja. Saya lihat dulu dalam ketika proses seleksi karyawan, biasanya ditanyakan adalah yang pertama, tujuan seseorang bekerja. Ketika Anda seleksi masuk di sebuah perusahaan, Anda akan ditanya, apa tujuan Anda bekerja di perusahaan ini? Biasanya seperti itu. Yang kedua, Anda akan ditanya, berapa gaji yang Anda inginkan? Itu biasanya Anda akan ditanya itu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yang sering dilontarkan adalah berapa lama Anda akan bekerja di perusahaan ini. Penting pertanyaan ini dilontarkan, kenapa? Karena ini berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Biasanya perusahaan akan menerima karyawan yang lebih banyak memilih kepada pengabdian dan menerima aturan-aturan dari perusahaan, dan mereka tidak menuntut macam-macam. Biasanya perusahaan memilih tipe karyawan yang seperti ini. Namun tidak sedikit pelamar yang meminta fasilitas tertentu yang di atas dari standar yang ditetapkan perusahaan. Biasanya mereka yang meminta fasilitas tertentu ini, mereka punya pertimbangan atas diri mereka. Biasanya mereka mempunyai pendidikan yang lebih, mempunyai pengalaman yang lebih, mempunyai keahlian yang lebih, dan mungkin mereka punya expert di bidang tertentu, sehingga mereka punya bargaining power yang lebih untuk mendapatkan fasilitas yang lebih dari standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Setelah bekerja sekian tahun, kalau kita tadi memilih yang pengabdian tadi ya, setelah kita bekerja di perusahaan itu sekian tahun, dan seiring dengan terjadinya perubahan, sikap seseorang pun akan ikut berubah, dan ini akan mempengaruhi perilaku seseorang atau keputusan seseorang. Yang niat awalnya tadi pengabdian, ingin mengabdi di perusahaan tersebut, mereka akan berubah. Karena apa? Karena tingginya tuntutan hidup dan lain sebagainya yang perusahaan itu tidak bisa memenuhi, sehingga mereka memilih untuk keluar dari perusahaan tersebut. Nah, hal ini yang sering kita sebut dengan pemutusan hubungan kerja. Ini gambarannya seperti itu. Kita lihat kenapa sih secara umum karyawan itu keluar dari perusahaan. Jadi tadi perkembangan tadi yang membuat perilaku seseorang berubah tadi, atau membuat pola pikir seseorang berubah tadi, secara umum membuat mereka keluar dari perusahaan, yang biasanya disebabkan oleh dua hal. Karyawan keluar dari perusahaan itu disebabkan oleh, pertama, diberhentikan. Diberhentikan ini adalah yang pertama, biasanya memasuki usia pensiun, sehingga mereka diberhentikan karena sudah saatnya berhenti bekerja atau sudah memasuki usia pensiun. Yang kedua, mengalami cacat sewaktu bekerja. Jadi sewaktu bekerja terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan cacat, yang cacat ini mempengaruhi aktivitas bekerja dengan kecacatan yang mereka memiliki, sehingga mereka tidak bisa bekerja normal kembali.
Kemudian yang ketiga, melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan sehingga mereka diberhentikan. Kemudian alasan yang kedua, berhenti sendiri. Kalau berhenti sendiri, alasannya bisa bermacam-macam. Alasan ini yang membuat seseorang enggan untuk tinggal di situ, di perusahaan itu, mereka ingin keluar dari perusahaan itu. Biasanya alasan yang pertama, mereka mengatakan bahwa lingkungan kerja yang sudah tidak kondusif lagi. Kemudian kompensasi yang diterima dia merasa kurang, sudah tidak layak lagi mereka terima. Kemudian jenjang karir yang tidak jelas, perusahaan tidak menyediakan jenjang karir yang jelas, jadi mereka merasa bahwa jenjang karirnya tidak jelas. Kemudian mereka merasa tidak nyaman dan lain sebagainya yang membuat mereka berhenti sendiri dari pekerjaan tersebut. Selanjutnya kita lihat pengertian dari pemutusan hubungan kerja. PHK itu putusnya perikatan atau perjanjian antara perusahaan dengan karyawan atau pekerja secara resmi sejak dikeluarkan surat pemberhentian kerja yang berakibat putusnya hak dan kewajiban masing-masing pihak. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Jadi pengertian PHK itu ada 3 hal: berakhirnya hubungan perjanjian kerja yang dibuat di awal ketika mereka bekerja di situ. Yang kedua, dikeluarkan SK pemberhentian kerja. Yang ketiga, perusahaan membayar hak-hak karyawan yang terakhir kalinya. Itu adalah pengertian dari pemutusan hubungan kerja. Bentuk jenis surat pemberhentian kerja ada 2 hal. Yang pertama dengan hormat, yang kedua dengan tidak hormat. Dengan hormat ini adalah mereka yang diberhentikan dengan baik, diperlakukan dengan baik, diberi penghargaan atas jasa-jasanya ketika mereka bekerja, diberikan kompensasi atas jasa-jasanya ketika mereka bekerja. Itu adalah jenis surat pemberhentian yang dengan hormat. Kemudian yang dengan tidak hormat seperti apa? Yang dengan tidak hormat adalah ketika mereka melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan, yang biasanya kalau dengan tidak hormat ini biasanya berakhir di pengadilan atau di perkara-perkara pidana atau perdata. Satu lagi yang dengan hormat tadi adalah ketika memasuki usia pensiun, ya, ini termasuk pemberhentian dengan hormat. Kemudian kita bahas alasan PHK, mengapa dilakukan PHK. Yang jelas yang pertama adalah telah memasuki usia pensiun, yang kedua permintaan pengunduran diri, yang ketiga diberhentikan karena lalai atau berbuat kecurangan, yang keempat diberhentikan karena mengalami cacat fisik atau mental, yang kelima adanya program rasionalisasi. Program rasionalisasi itu adalah program di mana bahwa pengurangan karyawan karena proses produksi yang dikurangi. Misalnya contoh di saat ini pada pandemi seperti sekarang ini, karena virus corona seperti saat ini, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah produksi. Ketika mereka mengurangi jumlah produksi, mereka juga akan mengurangi jumlah karyawan mereka. Nah, mereka di PHK ini dengan program rasionalisasi. Itu adalah program PHK. Kemudian kita lihat dampak dari PHK.
Dampak dari PHK yang pertama terjadi kekosongan jabatan, kemudian yang kedua sehingga kalau terjadi kekosongan perlu melakukan rekrutmen atau seleksi. Yang ketiga, dampak dari PHK ini tentunya mengganggu proses kerja karena tadi terjadi kekosongan karyawan. Kemudian yang kelima, kebocoran rahasia perusahaan. Kenapa ini menjadi dampak dari PHK? Biasanya kalau orang sudah bekerja di perusahaan tertentu dalam jangka waktu tertentu, mereka sudah tahu persis rahasia perusahaan. Yang dikhawatirkan ketika terjadinya PHK, rahasia perusahaan ini terjadi kebocoran sehingga akan merugikan perusahaan. Yang kelima adalah menurunkan moral karyawan yang ditinggalkan. Kalau terjadi PHK itu sebenarnya karyawan yang tidak di PHK itu moral mereka akan terganggu. Apalagi ketika banyak karyawan yang mengundurkan diri, pindah pekerjaan di pekerjaan yang lebih baik dari perusahaan mereka. Biasanya ini menurunkan moral karyawan. Kemudian yang keenam, mereka akan kehilangan tenaga potensial. Yang ketujuh, mengurangi tenaga yang tidak produktif. Kalau mereka melakukan PHK, yang memberi keuntungan perusahaan ketika mereka mengurangi tenaga kerja yang tidak produktif. Tenaga kerja yang tidak produktif mereka keluarkan. Yang kedelapan, mengeluarkan sejumlah biaya. Ketika terjadi PHK, tentunya perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya karena kewajiban-kewajiban yang mereka harus penuhi. Kita lihat kompensasi akibat PHK. Dalam hal terjadi PHK, menurut undang-undang, pengusaha itu diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang seharusnya diterima. Jadi menurut undang-undang ketika terjadinya proses PHK itu perusahaan wajib memberikan uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Ketiga hal ini bisa dipelajari di materi ini. Selanjutnya nanti akan kita lakukan diskusi setelah Anda membaca materi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.